Baik, saya akan teruskan untuk materi berikutnya, masih berhubungan dengan materi kelas 9 tentang masa Orde Baru, yaitu sebagai berikut. Setelah masa kondisi keadaan situasi politik masa itu, kemudian pemerintah juga melakukan penyederhanaan terhadap parpol. Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan penyederhanaan atau penggabungan, ya. Di antaranya adalah terbentuknya 3 partai besar ketika itu. Yang pertama adalah PPP, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Jadi merupakan partai berdasarkan landasan religi. Partai yang kedua adalah PDIP, zaman sekarang, tapi ketika masa itu dikenal dengan PDI saja, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Presiden Soekarno ketika itu. Yang ketiga adalah golongan karya atau Golkar. Ya. Pemilu di Indonesia diadakan selama 5 kali, tahun 1971, 1977, 1982, 1992, kemudian 1997. Dari 5 pemilih itu selalu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya. Kenapa? Karena ketika itu kekuatan penyokong suara dari Golkar ini adalah mayoritas berasal dari pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN, dan juga ABRI. Ketika itu namanya bukan TNI tapi ABRI. Berikutnya, pemerintah setelah melakukan pemilihan umum menekankan tentang pengamalan Pancasila. Terutama pengamalan ini diwujudkan dengan namanya penataran berupa P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Penataran P4 ini diwajibkan bagi seluruh pelajar dari jenjang SMP sampai perguruan tinggi dan juga seluruh pegawai pemerintah. Dwifungsi ABRI artinya ABRI mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai kekuatan sosial yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Setelah masa politik dilaksanakan, dilakukan perubahan, kemudian perombakan juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yaitu dibagi menjadi 2 program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek ini berlangsung selama 1-5 tahun. Fokusnya adalah rehabilitasi bidang pertanian, sarana produksi yang mendukung sektor pertanian ini. Pada masa jangka panjang itu dibagi menjadi namanya pelita. Ada 5 pelita. Setiap pelita itu berlangsung 1-5 tahun. Pelita pertama tahun 1969 sampai 1974. Sektor pertanian menjadi sektor utama. Tujuannya adalah dengan cara memproduksi beras yang semula 11,3 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi 3% menjadi 6,7. Pendapatan rata-rata penduduk $80 menjadi $170. Pelita kedua ini menitik beratkan sektor pertanian, tetapi penekanannya adalah tingkat inflasi harus ditekan. Kemudian juga masa ini harus membuat merehab jaringan-jaringan jalur irigasi yang baru, yang lebih bermanfaat dan maksimal. Pelita ketiga, ini sektor pertanian masih, ya, tapi pangan diharapkan bisa swasembada, bisa
produksi untuk memenuhi sendiri dan juga untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Pelita keempat, ini sektor pertanian masih sama, tetapi industri juga harus diwujudkan karena industri ini menyokong industri pertanian. Pelita kelima, sektor pertanian swasembada, kemudian diharapkan pada sektor kelima ini atau pelita kelima ini produksi nasional sudah maksimal sehingga bisa ekspor ke luar negeri. Ya. Oke, jadi itu jangka panjang 25 tahun. Yang berikutnya kehidupan masyarakat di masa Orde Baru. Bagaimana kehidupannya? Dibagi menjadi kehidupan masa sosial. Di masa ini kehidupan sosial semakin lebih baik. Dilihat dari apa? Dilihat dari angka kemiskinan yang turun, angka kematian bayi menurun, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar yang lebih baik dan meningkat. Apa yang dilakukan di masa itu? Yang pertama adalah transmigrasi. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, puskesmas dan posyandu, pos pelayanan terpadu. Ini menjadi sektor utama pada bidang sosial. Berikutnya di bidang pendidikan. Pada masa ini, setiap warga negara diwajibkan untuk sekolah. Ya, untuk sekolah, maka pemerintah ketika itu menyediakan namanya Inpres, instruksi presiden. Inpres ini salah satu isinya adalah membangun sekolah-sekolah dasar pemerintah. Yang kedua, program pemberantasan buta huruf. Jadi, tahun 1978 tidak ada warga negara yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Semuanya harus bisa. 3. Program wajib belajar dimulai 2 Mei 1984. Ya. Keempat, program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ya. Bidang kebudayaan ini juga penting karena budaya menjadi karakter, kepribadian, kebanggaan nasional, maka sektor seni dan budaya ketika itu selalu dimunculkan, baik budaya nasional ya maupun budaya-budaya internasional yang masuk, tetapi kemudian kita filter. Dan budaya daerah menjadi penyokong utama budaya nasional. Demikian materi sudah selesai, di mana kalau disimpulkan dalam materi kelas 9 masa Orde Baru ini telah terjadi sebuah masa di mana Indonesia mengalami masa-masa peningkatan berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang semakin lebih baik dan maju. Saya kira seperti ini saja materi yang bisa saya sampaikan untuk materi kelas 9. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Bye.